Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini dan sudah mampir ke channel ini. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman kita nih, Kak Omron ya. Mengalami gastritis ini ya, perutnya perih gitu ya, perih atau panas lah, perih nih. Kak Omron ini ke tahap lumayan perih ya, karena ini udah cukup dalam lukanya. Jadi gimana kalau saat nggak bisa tidur gitu ya, nggak bisa tidur karena perih, minum air putih nggak bisa mengatasi perihnya, masih perih aja, sehingga kalau makan sedikit itu bisa mengatasi memang. Jadi memang harus sering makan gitu ya. Kemudian kalau tidur gimana ya? Gini ya, kakak kalau bisa sebelum tidur ya jeda kurang lebih 1 jam ya, 1 jaman atau 2 jam nggak apa-apa lah makan sedikit-sedikit. Itu memang untuk mengatasi perihnya. Namun kalau semisal nggak bisa tidur kemudian agak perih ya nggak apa-apa, makan dikit aja, makan dikit sekiranya yang bisa untuk agar asam lambungnya ini tidak mengenai yang perih gitu ya. Karena kan memang ideal ya asam lambung kita itu dia itu keluar di jam-jam tertentu gitu ya. Itu memang wajar karena itu adalah efek alami. Nah, saran saya sedia alpukat saja atau mungkin bisa juga nasi atau putih telur ya atau ayam. Itu nanti semisal mau tidur kok nggak bisa tidur ya karena mungkin perih gitu ya, ya udah makan aja nggak apa, makan dikit, makanan masuk kemudian agak nggak perih gitu ya, kemudian minum air putih, kemudian baru tidur gitu. Ya itu nggak apa-apa karena memang selama masih ada luka lambung itu juga akan terasa perih gitu, jadi harus sabar intinya. Jadi rasa perihnya itu kita kan mengatasinya kan dengan menggunakan bahan-bahan alami ya. Semisal bisa menggunakan pati garut atau pati singkong ya atau kanji, kombinasi madu ya. Ini kombinasi madu ini luar biasa, ini madu kunyit kalau ini. Madu hitam, madu kunyit bisa. Kalau madu kunyit pakai Freshmark. Kemudian juga lidah buaya bisa ya, kemudian binahong bisa, air kunyit ya, bisa silahkan. Nah, jadi kakak harus sabar Kak Omron. Sabarnya itu nunggu dari luka lambungnya itu menutup. Nanti kalau sudah semakin menutup, itu perihnya hilang, kemudian timbul panas biasanya. Perihnya itu hilang timbul dulu dari yang sering perih, kemudian tiba-tiba perihnya itu hilang, kemudian timbul lagi perih, hilang timbul dulu. Ya biasanya seperti itu untuk tahap-tahapannya. Perih hilang timbul, kemudian perihnya hilang total, kemudian timbul panas biasanya. Panas juga gitu, sering panas, kemudian panas itu hilang timbul, kemudian panasnya hilang. Nah, disitulah lukanya itu menutup dengan sempurna. Jadi ada tahapannya. Sama dengan kebalikannya, kalau dulu mungkin awal-awal ya perutnya kok rasanya dikit panas ya, hangat gitu ya. Kemudian lama-lama kalau nggak ditangani dengan tepat, hangatnya itu berubah menjadi panas biasanya. Kemudian setelah panas, semakin panas ya, perih biasanya. Perih semakin perih itu sakit gitu ya. Seperti disayat-sayat. Itu yang biasanya orang-orang mengatakan tukak lambung gitu yang udah di atasnya perih. Nah, oleh karena itu harus sabar. Yang mengalami gastritis harus sabar karena di sini kita tidak menggunakan obat lambung sama sekali. Karena apa? Kita harus mengetahui, bukan kita nggak perlu dengan obat lambung, nggak gitu. Karena obat lambung itu untuk penanganan jangka pendek. Dia itu hanya untuk menekan produksi asam lambung atau meminimkan atau menghilangkan. Sehingga saat kita minum obat lambung, rasanya perih atau panas itu seketika hilang karena asam lambungnya itu dihilangkan. Nah, oleh karena itu kita harus tidak menggunakan itu. Kita menggunakan bahan-bahan alami karena fokus tujuan kita adalah menyembuhkan dari peradangannya. Dengan menggunakan apa? Air kanji, pati garut, lidah buaya, kunyit, madu, ya. Kemudian binahong itu juga bisa teh binahong. Nah, selama proses penyembuhan atau pemulihan atau perawatan dari lambung kita, nah itu harus mematuhi beberapa aturan atau protokol. Di antaranya pola makan ini yang utama. Tidak boleh makan yang pedas. Tidak boleh makan yang asam. Tidak boleh makan yang bertepung terigu. Digoreng-goreng tidak boleh. Ya, itu harus dipatuhi teman-teman. Pantangannya harus dipatuhi.
tidak boleh makan yang bersantan-santan ya, tidak boleh makan pemanis-pemanis buatan, tidak boleh. Jadi makanannya tuh memang sedikit sekali yang bisa dimakan. Nah, itu apakah selama gitu? Enggak. Nanti kalau sudah sembuh total, silakan makan semua jenis makanan asalkan istilahnya ini teman-teman harus mematuhi beberapa porsinya. Kalau makanan yang ultra processed food, kalau saran saya sudah jangan dimakan lagi. Apa aja makanan ultra processed food banyak, Kak. Makanan yang dalam prosesnya itu sudah melalui beberapa proses tidak alami, itu kalau bisa jangan dimakan lagi kalau bisa. Apa aja Kak, banyak ultra processed food itu, seperti sosis, nugget, ya kerupuk, ya kemudian mie, ya kemudian apalagi snack-snack ringan, itu ultra processed food itu jangan dimakan Kak, itu karena istilahnya itu bisa menimbulkan peradangan dalam tubuh kita. Kalau teman-teman belum mengalami keluhan seputar lambung, biasanya cuek-cuek aja, seperti saya dulu juga gitu. Saya tuh cuek banget lah ya, saya nggak mengalami keluhan apa-apa, ya udah saya makan aja teman-teman, snack-snack ringan, gorengan gitu ya, kerupuk, wah saya tuh los banget, sampai akhirnya BB saya nih naik karena kan ada peradangan ya. Orang obesitas atau gemuk ya, gemukan itu adalah suatu kondisi ada peradangan di dalam tubuhnya ya. Cadangan makanan itu tidak dimakan, akhirnya ditaruh di sel lemak, sehingga saya tuh dulu tuh sampai berat badan 105 kilo tahun 2020, 5 tahun yang lalu. Apakah pelan-pelan, sebenarnya pelan-pelan saya sudah mulai sadar akan kesehatan. Akhirnya dalam di 2024 ya, berat badan saya turun di 92 kilo. Namun pola makan masih tetap bebas. Akhirnya setelah pola makan bebas ini terus-terusan ya, akhirnya saya terkena GERD. Ya, GERD yang disertai dengan anxiety, dan itu sangat-sangat berat sekali GERD saya. Sehingga setelah saya pulih dari GERD, saya bersemangat sekali untuk memberikan edukasi atau pengalaman ya, biar teman-teman yang pernah mengalami GERD bisa pulih ya. Namun pemulihannya tidak instan, karena di situ ada habit atau kebiasaan yang harus kita jalankan untuk apa teman-teman, menjaga pola makan. Pola makan dijaga, nutrisi ya dijaga semua, itu akan membaik semua ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini seputar gastritis ya, ini tadi ya Kak siapa tadi, saya nggak tak catat soalnya, Kak Omron ya. Seperti itu, tetap semangat, gastritis tetap semangat. Ini loh, kalau mau cari fresh mark di TikTok saya, ada TikTok saya yang lama kena ban, kena pelanggaran. Sekarang saya menggunakan akun baru namanya Ruby Barang Murah Berkualitas. Fresh mark ada di sana ya, fresh mark nih, madunya seperti ini madu kunyit. Madu yang ada kunyitnya, campurannya cuma dua, madu dan kunyit, sehingga ini sangat bagus sekali untuk gastritis karena tidak ada jahenya. Jangan pilih madu lambung. Kalau ada iklan madu lambung ya, perhatikan komposisinya, jangan pilih yang ada jahenya, karena jahe sifatnya panas sama dengan lombok gitu ya, sehingga kalau kita konsumsi saat teman-teman ada gastritis atau luka lambung atau peradangan lambung, itu akan semakin parah, semakin nggak enak. Konsumsi aja fresh mark. Kalau ini madu kunyit, sangat luar biasa sekali ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga yang mengalami keluhan seputar gastritis cepat pulih, cepat pulih ya, anxiety cepat pulih ya. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.